Hai, nama aku Dandi Agung Prayogo, biasa dipanggil Dandi, mahasiswa Departemen Manajemen Bisnis, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Halo, aku Diva Anastasia, bisa dipanggil Tasya, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Halo, nama aku Agzara Joana Parastiara, biasa dipanggil Akza dari Fakultas Psikologi Universitas Erlangga. Halo guys, tes suaraku masuk nggak sih? Masuk. Ya masuk kok masuk. On cam gak nih kita? Iya lagi males. Gak usah, aku belum pakai jilbab nih. Iya, tolong Anda tuh lelaki ya. BTW Iya mak. Tasya tadi tuh katanya mau ngajakin kita lomba. Iya nih bener banget guys, bentar ya aku share screen dulu bentar. Oke. Ini guys, jadi ini lombanya mahasiswa Merdeka Belajar, kompetisi mahasiswa Merdeka Belajar. Jadi yang mau aku ajakin itu kita mau ikut lomba yang e-presentation. Ini tuh bisa diikutin sama mahasiswa walaupun mereka dari beda-beda universitas kayak kita sekarang nih. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Iya ya, kita beda kampus semuanya ya? Iya nih, pas banget. Tapi bentar. Ini kita mau ngambil topik apaan? Karena sekarang lagi pandemi, yang relevan COVID-19 nggak sih? Bentar deh, kenapa emang kalau COVID-19? Bukannya sekarang tuh ya, udah jarang gitu diberitain di TV-TV kan udah jarang lah pokoknya. Ada tahu dan biasanya di pojokan TV kecil gitu kayak jumlah kasus-kasusnya gitu deh. Nah, karena itu kita bahas COVID-19 ini aja. Terus kayak aku mikirnya nanti mungkin fokusnya lebih ke gimana kita sebagai mahasiswa bisa berkontribusi ke masyarakat di masa pandemi ini, bukan cuma rebahan doang. Ya elah, mana sempat rebahan deadline tugas. Oh iya. Tuhan bersama mahasiswa semester 5. Amin. Nah, jadi gimana nih guys? Jadi ikut gak? Seorang penyanyi asal Banyuwangi menghebohkan dunia maya dengan mengunggah lagu berjudul Lagu Corona. Ya, sontak ini pun menuai respon dari masyarakat Indonesia pemirsa. Bahkan lagu ini dikecam sejumlah pihak karena dianggap tak peka dengan penyebaran virus corona yang mematikan. Jadi mungkin terkesan justru membuat lagu ini seperti menganggap corona ini sebuah lelucon ya Andro. Berikut kita simak informasinya. Unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja, sedikitnya ada 8 polisi di wilayah hukum Polres Metro Bekasi yang dinyatakan positif COVID-19. Pandemi belum mereda dan terkendali. Karenanya kami mengundang Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Tentu tak ada sosok yang lebih tepat bicara kepada publik, kepada kita memberi penjelasan tentang situasi sebenarnya dan sejauh apa penanganan yang dilakukan negara. Adalah Pak Terawan yang punya wewenang, akses anggaran dan pemberi arahan. Pastilah di atas sana beradu banyak kepentingan, namun Pak Terawan semestinya orang paling gencar memperjuangkan kepentingan kesehatan. Kerasa nggak sih semenjak pandemi ini banyak banget hal yang berubah? Tapi emang tiap peristiwa tuh punya dua sisi cerita yang berbeda. Kayak pas pandemi gini, kebanyakan dari kita bisa pulang kampung, kumpul keluarga. Seru kan? Bisa ngobrol, bercanda, bahkan gak cuma ketemu keluarga aja. Banyak dari kita juga bisa bersua dengan teman lama, teman baru, teman jauh, teman dekat, pacar baru, pacar lama. Intinya gitu sih, saking bahagianya kita bisa bebas kemana aja. Kita suka lupa kalau bisa aja pas kita kemana-mana ini,
kita yang bawa virusnya ke orang kesayangan kita di rumah. Tapi kadang gimana lagi, bosan banget gak sih di rumah? Emang sih jalanan jadi gak terlalu macet. Ya setidaknya lebih lengang lah dari biasanya. Kebanyakan orang memilih ada di rumah aja. Bahkan pedagang pun mereka gak memilih sih buat di rumah aja. Karena jalanan lengang, dikit banget orang yang berhenti dan membeli. Tapi masih ada kok, meskipun sedikit, pedagang kecil yang duduk melihat satu persatu kendaraan berlalu lalang, berharap salah satu diantaranya berhenti dan membeli. Suasana kota tidak lagi sama seperti dulu. Tiap sudutnya dulunya ramai, dipenuhi hiruk-pikuk tawa. Kini hanya sebagian sudut kota saja yang bisa merasakan bahagia. Berisikan para anak muda yang saling bercengkrama seakan masa bodoh dengan apa itu corona. Sekolah-sekolah pun tutup, hanya lampunya yang menyala. Entah bagaimana semangat muridnya di rumah masing-masing. Akankah semangatnya sama nyalanya dengan lampu di sekolah? Guru-guru mulai pusing memikirkan tugas apa ya yang bisa dikerjakan muridnya pada esok hari. Orang tua murid pusing memikirkan alasan apa agar anaknya bisa mengerjakan tugas esok hari. Murid-murid lebih pusing kenapa masih ada tugas saja di esok hari. Tapi pandemi ini gak ada yang tahu kapan berakhirnya. Entah cepat atau lambat, gak ada yang tahu pasti kapan selesainya. Tapi masa iya sih kita begini-gini aja sampai pandemi ini selesai? Kayaknya masih lama gak sih? Hai, apa kabar? Tanpa kita sadari, pengumuman untuk libur 2 minggu dari pemerintah sudah kita jalani lebih dari 7 bulan. Pandemi COVID-19 ini yang awalnya kita jadikan bahan candaan menjadi masalah yang sangat krusial. Alih-alih semakin takut akan penyebarannya, kita malah semakin percaya akan teori konspirasinya. Hingga detik ini sudah lebih dari 353.000 kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Entah bagaimana kebenaran dari virus dan penyebaran COVID-19 ini. Yang pasti, virusnya nyata, dampaknya kita rasa. Banyak dari kita yang merasa bahagia bisa belajar dari rumah karena fasilitas yang memadai dan makanan yang tercukupi. Tapi banyak dari kita juga yang bingung besok makan apa karena banyak dari PHK dini di mana-mana. Banyak UMKM yang sudah gulung tikar. Bahkan restoran besar harus menutup cabang-cabangnya di kota-kota besar. Lalu, bagaimana nasib pedagang kaki lima yang sering kita jumpai di sekitar kompleks dan depan-depan sekolah? Belum lagi berbicara tentang data kesehatan mental masyarakat Indonesia selama pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak kasus siswa dan orang tuanya mulai stres akibat pembelajaran jarak jauh. Dan masih banyak kasus gangguan mental lain yang meningkat selama pandemi COVID-19 ini. Hingga sekecil bahagia, banyak dari kita yang lupa bagaimana cara dan rasanya. Tiap hari terasa sama. Bangun, membuka gadget, jika sedang rajin, mendengarkan kelas, jika tidak, kembali tidur. Banyak dari kita yang bertanya dan berandai, kapan sih pandemi ini berakhir? Kalau kata Dylan, mungkin nanti sore. Tapi tidak semudah perkataan Dylan kan? Banyak dari kita yang sudah mulai muak berada di rumah saja. Ingin rasanya berkeliling kota tanpa menggunakan masker dan tanpa takut terkena virus corona. Oh, tunggu. Bukannya sudah seperti itu ya adanya. Mungkin memang begitu cara pandang orang Indonesia. Harus terkena dulu, baru percaya adanya. Sebagian orang memutuskan untuk mematuhi protokol kesehatan dan melakukan social distancing. Namun sebagian lainnya berlagak seperti COVID-19 tidak pernah ada. Sejauh ini kita masih belum bisa memprediksi dengan jelas apakah kita sudah berada di puncak kasus dan berakhir turun, atau malah kita baru ada di capaian kasus yang rendah dan akan membludak nantinya. Ini yang pasti adalah tiap harinya kita harus terus belajar beradaptasi. Semua lapisan masyarakat perlu bekerja sama untuk melawan COVID-19. Pandemi ini adalah perang kita bersama melawan virus corona, bukan malah saling menjatuhkan individunya. Seperti pernyataan dan pesan Bung Karno, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru. Beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Peran generasi muda bukanlah hal yang sepele, bahkan akan menjadi langkah besar dalam membantu Indonesia sembuh dari dampak pandemi.
Sebagai mahasiswa yang berbekal Tridharma perguruan tinggi, seharusnya kita sadar bahwa kewajiban kita bukan hanya belajar untuk menuntut ilmu, namun juga perlu untuk menerapkannya dan membagikannya. Memang sudah banyak peraturan pemerintah yang dibuat untuk menangani dan mengobati pandemi kali ini. Namun, Indonesia butuh lebih dari yang sudah-sudah. Indonesia butuh kita, mahasiswa, untuk ikut melawan corona. Tidak hanya mengikuti protokol kesehatan dan berdiam diri di dalam rumah tanpa melakukan apa-apa, kami mengajak kalian para mahasiswa yang katanya adalah agen perubahan untuk ikut serta dalam program GUDI, Good Idea Indonesian E-Learning. GUDI merupakan platform belajar dari mahasiswa untuk mahasiswa. GUDI berfokus pada 3 bidang, di antaranya adalah bisnis, pendidikan, dan psikologi. Semakin banyak ilmu yang kamu bagikan di sana, semakin banyak koin yang akan kamu kumpulkan untuk fitur bisnis dalam GUDI. Fitur bisnis dalam GUDI akan membantu kamu yang sedang merintis bisnis online agar tertata, terjaga, dan dapat terus berkelanjutan. Dalam fitur ini, kamu dapat berkonsultasi dengan para ahli di bidang masing-masing bisnis yang ada. Selanjutnya, fitur GUDI yang dapat kamu manfaatkan adalah fitur kerjasama kami dengan platform kesehatan mental, yang akan membantu kamu menata diri untuk healing dan menjadwalkan kegiatan kamu agar lebih produktif meski dari rumah saja. Guys, tapi kenapa harus GUDI sih? Kalau menurut aku gini sih, aku kayak jumpai sih teman-temanku itu udah buka bisnis, udah buka usaha, tapi setelah masuk kuliah mereka kayak udah tutup gitu loh, nggak ada kelanjutannya. Ya emang hobi mereka kan buka usaha kan, cari duit produktif, niatnya di masa pandemi kan nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya mereka buka usaha, tapi setelah masuk kuliah mereka udah nggak bisa ngelanjutin lagi, udah selesai gitu. Kayak gitu. Nah nggak sih di rumah kalian nggak gitu? Iya bener banget, bener. Kayak bahkan sebelum mulai aja udah anxiety sendiri gitu loh, kayak laku nggak sih, kayak gitu loh. Ini gimana cara mulainya, ini gimana cara ngebanginnya, kayak gitu kan. Nanti kalau rugi gimana gitu-gitu pasti ditanyain lah kayak gitu. Iya bener, itu kayak problematika selama pandemi gitu loh. Terus aku juga ada sih, kayak teman aku kan habis ini tuh di UNER kan mau UTS nih, gila nggak? Kayak cepet banget waktu tuh. Jadi aku minggu depan UTS nih. Iya kan, terus kabar tuh game udah UTS. Ya udah kayak dari fakultas sebelah tuh biasanya tuh ada kegiatan tutor-tutor gitu loh, yang kayak ngajarin adik tingkatnya katanya ini. Tapi tuh banyak teman aku yang biasanya nge-tutorin tuh jadi malas buka tutor karena emang udah padat banget schedule-nya, terus kayak medianya juga kan harus serba online ya, jadi kayak ribet gitu, ada limit waktunya dan macam-macam. Jadi kayak menurut aku sayang banget, padahal orang-orang itu orang-orang yang mau belajar gitu loh. Mereka kayaknya butuh platform yang bisa mewadahi mereka gitu sih, yang lebih praktis. Terus kamu gimana, Kak? Kalau UTS-nya gimana? Kalau aku tuh rasanya selama pandemi ini jadi kayak jadi lost track of time gitu loh. Soalnya tiap hari kan rasanya sama kan. Kita juga sekarang kuliahnya di rumah, jadi ya suasananya sama terus gitu tiap hari, nggak ada yang berubah. Terus kemarin nih ada cerita lucu nih. Kan minggu kemarin itu aku harusnya ada rapat hari Rabu jam 3 sore. Terus aku tuh lupa kalau misalnya hari itu tuh ada rapat, karena aku lupa hari itu hari Rabu gitu loh. Aku kira masih kayak besoknya, ternyata tuh hari itu. Jadi aku tuh nggak ikutan rapat kan. Hari gitu ya. Iya, terus tuh langsung kan habis malam itu juga itu ketuanya ngechat aku kayak, kamu tadi kenapa nggak ikut rapat gitu kan, dikira aku bolos, emang sengaja nggak ikut gitu. Terus aku bilang kalau misalnya kamu maaf banget, ternyata harinya tuh sekarang ya, aku ngiranya masih besok gitu kan. Sumpah iya, kamu banget. Iya kan, terus aku tuh ngomong gitu kan, yaudah Kak, mungkin next time bisa minta tolong diingetin gitu buat sebelum rapat biar aku nggak kelupaan gitu kan. Soalnya ya gimana ya, kayak tiap hari sama gitu nggak sih, berasa kayak weekend sama weekdays tuh sama gitu loh. Terus juga ini sih, selama pandemi aku ngerasa gampang stres gitu, jadi agak mengganggu proses kuliah di rumah, kayak sering nugas gak fokus, apa kalau waktu kuliah juga gak fokus buat dengerin penjelasan dosen.
Nah, kadang kan aku emang anaknya suka overthinking gitu kan, terus kayak gampang stres juga. Makanya aku ikut kelas meditasi dulu tuh. Nah, gara-gara PSBB ini, jadi kelas meditasinya ditunda dulu, nggak dilanjutin. Akhirnya ya udah aku di rumah aja gitu, nggak ada meditasi lagi. Padahal meditasi itu ngebantu banyak banget buat ngatasin stres sama overthinking aku. Ya tapi banyak nggak sih kayak platform yang udah ada buat meditasi, cuman nggak ada kayak jadwalnya gitu ya? Ya sih. Ya udah dari kita kayaknya bisa deh mulai dari gerakan kecil dengan kita kolaborasi sama orang-orang. Atau juga kalau misalnya kita mahasiswa psikologi nggak bisa ngebuka konseling kan, belum bersertifikat. Jadi mending kita kolaborasi aja yang udah ada. Gimana? Boleh tuh, boleh. Setuju. Oke deh. Halo. Ya, halo teman-teman. Jadi ini nih fitur-fitur dari Budi. Yuk kita langsung aja ke slide selanjutnya. Jadi Ya, di yuk. halaman depan, di halaman depan kalian tuh langsung aja ngisi biodata, ada nama lengkap, email, asal daerah kalian, jangan lupa buat isi nomor handphone dan passwordnya. Oh iya, kalian juga bisa milih di bagian gender dan kalian tuh mau jadi trainer atau mau jadi student. Langsung aja sign up. Nah, setelah kalian isi tuh sign up tadi, kalian bisa langsung login pakai email dan password yang udah kalian tentuin tadi. Nah, ini dia nih halaman depan dari fitur Budi. Ada pemilihan kelas, ada pendidikan, ada psikologi, dan ada bisnis. Terus nggak cuma itu, di sisi kirinya juga masih banyak lagi tuh. Ada fitur kalender, pesan, kontak, mail learning, self portfolio, dan profesional. Nah, ini dia nih fitur chatnya. Fitur chat ini jangan kalian pakai buat chattingan sama mantan ya. Jadi fitur chat ini kalian pakai untuk konsultasi nih sama ahli-ahli yang udah kita siapin dan rekan-rekan mahasiswa yang udah udah daftar di Budi. Meski dari rumah saja, Yuk jadi mahasiswa yang produktif, kreatif, Inovatif, dan terus patuhi protokol kesehatan ya. dan ingat terus jaga jarak ya. Budi. Together we are Sharing. Sharing. and learning.